kalau di kota kan mungkin karena lu gua, jadi orang sudah nggak nganggap, lu siapa sih kan gitu. Itu kalau di kota itu pasti lebih bagus. Ya ini harus mungkin dipertimbangkan dengan baik ya. Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris. Ya, jumpa lagi kita ya. Ya. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Bapak gimana? Kelihatannya Tetap sehat ya. ceria gitu ya. Harus tetap ceria dan sehat tentunya ya. Oke, kita akan kembali membahas topik kali ini apa ya? Kalau saya sih lebih milih tempatnya yang adem-adem ya. Jadi kali ini topiknya kita sebenarnya lebih sehat tinggal di kota atau di desa. Atau ada paradigma yang mengatakan di desa lebih sehat gitu. Ini seperti apa sih, Pak? Kalau menurut persepsi saya sendiri Pak ya, Ya. itu emang lebih sehat hidup di desa ya. Karena satu, ketika kita hidup di kota, otomatis polusi udara itu pasti meningkat ya kan. Ya. Untuk kesehatan paru-paru kita, pernapasan kita ya kan. Sedangkan untuk di desa sendiri masih banyak nih, masih asri gitu ya kan. Jadi Dari sisi udara ya kan. Tapi kalau dari tingkat stres sebenarnya sama aja gitu ya kan. Baik di desa baik di kota sama aja sebenarnya gitu. Jadi berarti kalau stres kan psikis. Iya, Jadi psikis yang di kota dengan di desa seperti apa nih? Ya, jadi kalau tingkat stresnya atau psikisnya itu sama aja ya stresnya. Cuman faktor yang menyebabkan mungkin yang berbeda ya kan. Oke. Ya, kalau di desa mungkin faktor yang menyebabkan kita gimana nih gagal panen gitu ya kan. Gagal panen, banyak wabah seperti itu kan, sehingga menyebabkan gagal panen kayak gitu. Terus kadang omongan tetangga yang julid nih ya kan. Jadi kalau orang-orang kota Gosip, bilang kalau orang-orang kota bilang gitu enak ya tinggal di desa, warganya ramah-ramah. Ya, mereka belum tinggal selama bertahun-tahun di situ ya kan. Kalau udah bertahun-tahun, nah pusing juga mereka gitu. Nah, kalau di kota mungkin faktor stres atau resiko stresnya tinggi karena faktor pekerjaan mungkin ya. Tekanan, faktor ekonomi juga ya kan mungkin. Cuman untuk hak akses untuk segi kesehatannya itu jauh lebih mudah di kota karena banyak-banyak rumah sakit yang dibangun ya kan di kota ketimbang untuk di desa sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Nah, tetapi kan kalau kita bahas masalah kesehatan, nah, dari makanan kita bilang ya. Maksudnya kan kalau di desa kan sering kita jumpain ya tumbuh-tumbuhan ataupun sayur yang memang yang tidak menggunakan pestisida, racun ya. Nah, dibandingkan dengan kota. Ya kota kan ya beli di pasar mungkin semua udah pakai semprot ya dengan racun ya. Nah, ini berpengaruh nggak sih Pak dengan kesehatan tadi? Ya, tentunya sangat berpengaruh ya Pak. Tapi sebenarnya gini, yang saya luruskan juga gini. Nggak selamanya yang di desa pun itu selalu organik gitu. Jadi makanan dari kota pun itu kan dibawanya dari desa. Dari desa dibawa ke kota gitu ya kan. Nah, apalagi di zaman sekarang gitu ya, sangat jarang atau mungkin bisa ada tapi mahal harganya ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang organik ya kan. Nah, jadi itu sih yang membedakan juga, makanya di kota atau untuk masyarakat yang sekarang kebanyakan mereka mengalami kayak kanker segala macam ya kan, penyakitnya seperti itu. Kantong kering ya? Kantong kering bukan ya? Bukan Pak. Oke. Jadi itu tadi karena banyaknya pestisida yang digunakan, obat-obatan yang digunakan, bahan-bahan pengawet yang digunakan gitu. Oke. Nah, kalau kita bandingkan mungkin aktivitas ya Pak ya. Di kota kan mungkin lebih padat ya. Dan jam tidur itu rata-rata di kota kan mungkin istirahatnya jam 1 pagi, bangun harus jam 6. Ya, sedangkan di desa itu mungkin jam 9, jam 10 udah istirahat, udah tidur, bangun jam 5. Nah, dengan pola istirahat seperti ini mempengaruhi nggak sih Pak kesehatannya? Yang makanya di desa lebih baik, penyakitnya juga nggak serem-serem, atau gimana Pak? Ya, kalau dari pola hidup ya, itu kan masuk ke pola hidup ya, sangat berpengaruh ya Pak ya. Jadi kayak di kota kita tidur kurang ya kan, tidur kurang, sedangkan kalau di desa kita ya mau tidur atau mau bangun sesuka hati kita gitu biasanya ya kan gitu. Terus terkait pekerjaan juga Pak, kalau di kota kan kebanyakan pegawai kantoran ya kan, mereka kebanyakan duduk
gitu ya kan. Ruangan dingin. Ruangan dingin ya kan, jarang terpapar matahari kayak gitu ya kan. Jadi kayak aktivitas itu dia melakukan pergerakan olahraga itu juga sangat jarang ya kan. Biasanya itu juga mempengaruhi. Sedangkan kalau di desa kita mau nggak mau kegiatan pekerjaan kita melakukan aktivitas, contohnya kayak membajak sawah kayak gitu ya kan. Kita pasti akan melakukan aktivitas nih gitu yang menggunakan fisik fisik gitu. Dan jadi berkeringat ya, jadi lebih emang kelihatannya emang lebih sehat orang-orang yang hidup di desa ketimbang orang-orang yang hidup di kota gitu. Itu memang berarti sebenarnya termasuk fakta ya Pak ya. Hidup di desa ya lebih sehat dibandingkan hidup di kota ya Pak? Atau tergantung dari perilaku orangnya, kehidupannya? Tergantung dari perilaku kehidupan orangnya sih Pak sebenarnya. Sebenarnya kalau di kota pun, kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, kayak kita tetap rutin olahraga ya kan, jaga pola makan, itu sama aja sebenarnya gitu. Cuman satu hal yang tidak bisa dipungkiri yang membedakan antara kota sama desa terkait dengan polusi udaranya ya pasti ya kan. Kalau di kota udah banyak tercemar mungkin ya kan. Kalau di desa mungkin masih bisa lah kita menghirup udara segar seperti itu. Ya, ataupun ya banyak mungkin kalau kita di kota ya kalau kita ada pekarangan kita banyak tanam-tanam pohon-pohon ya agar juga udara menjadi lebih segar ya. Oksigennya juga lebih baik. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau dari kesimpulan Bapak berarti kan tidak ada kaitannya desa dengan kota ya, ya untuk dari sisi kesehatan ya. Nah, kalau faktor stres tadi Bapak menyampaikan ya lebih kurang mirip lah. Tapi tekanannya beda ya. Kalau di kota tekanannya mungkin tekanan pekerjaan. Kalau di desa mungkin tekanannya digosipin ya. Ataupun tetangga-tetangga julid ya. Nah, jadi kan kalau sebenarnya bukannya lebih baik di desa Pak. Kalau maksudnya kekeluarganya lebih dapat. Kalau di kota kan mungkin karena lu gua jadi orang sudah nggak nganggap lu siapa sih kan gitu. Bukannya apa ya, secara psikis lebih baik di desa Pak, walaupun dijulitin ya tadi ya, atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya tergantung juga Pak ya, mau dia di desa maupun dia di kota ya kan. Kalau terkait hal seperti itu, emang kalau di desa kekeluargaan kita itu masih kental ya kan. Nah, cuman ada plus minusnya juga nih, kekeluargaan yang kental ini kan ada plus minusnya juga. Sama saya di kota, tingkat individualismenya tinggi. Jadi nggak peduli sama orang gitu. Cuma ada plus minusnya juga seperti itu kan. Kalau di kota mungkin tingkat individualnya tinggi, mungkin kita bisa enak nih, nggak ada yang ganggu ketika kita capek ya kan. Kita capek, ya udah pengen istirahat gitu ya kan. Cuman nggak enaknya kita nggak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita. Ada apa-apa kita cuek nih dengan tetangga ya kan. Kalau di desa ya itu tadi. Sosialisasinya tinggi, cuman kan ada plus minusnya gitu. Kita nggak bisa, walaupun secapek apapun, kalau udah tetangga minta tolong, pasti kita bantuin gitu ya kan. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan. Terus untuk hidup juga, itu kan tergantung sesuai kebutuhan kita sebenarnya. Karena banyak juga di desa yang merantau ke kota gitu ya kan. Tujuannya juga nggak jauh-jauh dari segi ekonomi sebenarnya ya kan, untuk mendapatkan yang lebih bagus gitu ya kan, pendapatan yang lebih bagus. Tapi sebenarnya kalau pribadi saya ya belum tentu di desa ya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik di kota. Ya tergantung individunya, seperti apa ya kan, seperti apa dia berkreasi mungkin ya. Ya contohnya kalau dia kreatif, dia bisa ya. Sekarang kita juga banyak jumpain orang-orang desa yang berhasil tanpa keluar dari desanya. Rezeki kota tapi hidup desa ya, gitu, ya kan? Dan ya karena dia memiliki apa ya, bekal skill ya kita sebut sebagai smart people. Ya, smart people. Ya dibandingkan ya kalau maaf katanya sampai di kota Jakarta kita banyak lihat yang dari desa merantau ke kota, tinggalnya di kolong jembatan. Nah, itu kan ya kalau bagi saya ya kan kayaknya lebih nyaman kita di desa. Atau memang cara pandang seperti apa sih Pak? Ini kan sebenarnya kan
perilaku sudah kena ke apa ya, mental atau gimana Pak? Ya, ke mental health ya, ya. Kesehatan mental ya. Jadi emang itu tergantung dari individunya masing-masing. Karena di masyarakat kita persepsi yang dibangun sejak dulu itu kalau di kota itu pasti lebih bagus, pasti lebih baik ketika kita hidup di kota ketimbang hidup di desa. Persepsi itu dibangun turun-temurun seperti itu kan dari dulu. Oh, kalau mau sukses merantau ke kota gitu. Ke kota. Nah, itu. Nah, padahal apalagi di era milenial yang sekarang, untuk sukses itu nggak harus kita merantau kan seperti itu. Jadi itu tergantung dari gimana pola pikir kita, individu kita mau untuk survive atau enggak gitu. Jadi itu pun yang mempengaruhi terkait dengan kesehatan psikis atau mentalnya itu tadi ya. Ya kalau kecuali mungkin dari desa dia memiliki skill ya yang mungkin, bisa dia ada nilai transfer lah kita bilang. Ya mungkin dia bisa bersaing. Sedangkan di kota aja ya mungkin setiap tahun yang lulusan sarjana banyak yang nganggur. S1, S2 itu banyak yang nganggur ya dan mungkin belum terlalu jelas. Sedangkan kalau kita bilang dari desa dia harus ke kota merantau. Ya ini harus mungkin dipertimbangkan dengan baik ya. Apalagi kan kalau di kota ya maaf katanya sampai di kolong jembatan ya. Itu kesehatannya kan juga sangat buruk dan terganggu sekali. Ya, benar Pak. Kalau saya pribadi sih, saya lebih milih di desa ya. Karena kalau di desa nggak punya uang pun kita masih bisa makan gitu ibaratnya. Terus untuk kalau sakit pun masih nggak punya uang, masih ada tetangga nih yang nolongin gitu ya kan. Ada yang rawat kekeluargaan tadi gitu. Oke, Pak, thank you untuk pembahasannya. Terima kasih Pak.